Jadi haji itu ibadah yang idealnya dilakukan oleh semua umat Islam yang mampu. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya kita bisa merasakan betapa syahdunya ibadah langsung di Masjidil Haram. Kita kalau sholat seperti ini menghadap ke arahnya, nggak pernah kelihatan Ka'bahnya. Tapi kalau sekali-kali sholat di Masjidil Haram kelihatan Ka'bahnya, tuh pasti akan lebih syahdu dan akan lebih lebih khusyuk dan seterusnya. Karena itu Nabi Muhammad mewajibkan orang yang mampu untuk pergi haji itu cuma sekali, Pak, bal marratan wahidatan, supaya orang termotivasi untuk selalu ibadah dan berkunjung Masjidil Haram. Nabi bilang faman zada fahuwa tatawwu, orang yang melakukan haji berulang maka hukumnya sunnah. Dari sini muncul kesimpulan bahwa orang yang sudah haji dianjurkan haji lagi, karena faman zada fahuwa tatawwu, orang yang haji berulang maka hukumnya sunnah. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, visi Nabi adalah memberi kesempatan semua orang berhaji, dan visi ini sekarang tidak terwujud kalau haji berulang masih dilakukan. Kalau zaman dulu mungkin ya sekitar tahun 1980 terus sampai zaman Nabi, orang tiap tahun berhaji itu nggak ada masalah karena Ka'bahnya Masjidil Haramnya masih muat. Sekarang udah nggak muat. Karena itulah kemudian ketika orang mendaftar haji nggak bisa langsung berangkat gara-gara pendaftarnya penuh. Muncullah masa tunggu haji. Di Indonesia itu penghitungan saya, rata-rata waktu tunggu haji itu 48,93 tahun, Pak. 48 tahun masa tunggu haji. Yang paling lama itu Bantaeng 97 tahun. Yang paling cepat Mahakam Ulu 17 tahun. Artinya kalau kita mengambil rata-rata 48,9 atau 49 tahun, ada orang mendaftar di usia 20, dia berangkatnya usia 68. Kalau orang daftar hajinya usia 30, dia berangkatnya usia 78. Karena itulah kemudian banyak orang memfatwakan bahwa haji berulang itu tidak lagi dianjurkan. Loh, kan Nabi membolehkan? Iya, kalau tidak ada penumpukan. Kalau ada penumpukan, tujuan Nabi membuat orang bisa berhaji menjadi tidak terjadi, tidak terwujud. Kalau nggak terwujud, visi Nabi nggak terwujud, maka hadisnya kita pahami faman zada fahuwa dzalim. Orang yang haji berulang maka dia dianggap zalim. Lalu bagaimana bagi orang-orang yang sudah berhaji? Sudah dapat pahala haji mabrur, insya Allah masuk surga, dosa-dosa dimaafkan. Tapi kalau pengen ke sana lagi, jangan haji, Pak, umroh saja. Karena kalau haji tidak bisa dilakukan kecuali di bulan Dzulhijjah. Sementara umroh kapan saja boleh, maka silakan umroh. Hajinya tidak usah. Nah, saya pernah ditanya oleh seorang kiai ya, ulama, dia bilang saya dari tahun 70-an itu tiap tahun haji. Apakah saya dilarang oleh Nabi? Saya jawab, Kiai, kalau ada kepentingan dan ada kebutuhan, boleh haji berulang. Contohnya dokter, petugas haji yang memang dianggap kompeten menjadi supervisor, boleh berulang. Yang nggak boleh itu kalau nggak ada kepentingannya. Nah, kesempatan saya menyampaikan ini di masjid ini, Pak, karena masjid ini kan secara umum jamaahnya jamaah yang berkecukupan, yang insya Allah itu haji tidak sulit. Kalau nanti ada kesempatan haji berulang, kalau boleh saran saya tidak usah haji berulang, ganti jadi umroh supaya ada kesempatan orang-orang lain untuk bisa berhaji. Bayangkan ada orang yang mendaftar sekarang, berangkatnya masih 40 tahun lagi. Kalau
39 tahun dari sekarang wafat, kurang 1 tahun nggak jadi berangkat tuh Pak. Bisa begitu? Banyak yang keburu wafat. Nah ini salah satu yang perlu kita pikirkan, karena kebahagiaan tuh bukan kebahagiaan individual. Balik lagi ke tema awal Pak. Orang bahagia bukan bahagia diri sendiri, tapi juga dia bahagia dan orang lain bahagia. Kita bahagia karena pergi haji, dan orang lain juga bahagia karena pergi haji. Lalu bagaimana kalau yang sudah pergi haji? Jangan pergi haji mengulang, ganti umroh saja, lalu beri kesempatan yang lain untuk pergi haji. Ini bagian dari membahagiakan diri dan orang lain. Nah, sengaja saya sampaikan di sini karena ini masjid yang jamaahnya saya yakin adalah orang-orang yang berkecukupan dan bisa berhaji lebih. Maka saya sampaikan masjid besar kayak gini Pak, kampanyenya walaupun mungkin sedikit berbeda dengan tema atau materi yang disampaikan Ustadz lain, saya punya kepentingan supaya orang berkesempatan pergi haji dan waktu tunggunya tidak terlalu lama. Karena gambarannya begini, haji itu per mil yang saya tahu Pak ya, per mil itu per 1000. Umat Islam Indonesia ada 200 juta, maka kuotanya 200.000. 200.000 kuota haji itu mungkin 150.000 itu yang dipakai orang yang mendaftar, yang 50 untuk yang haji berulang. Artinya harusnya 200.000 orang pergi haji yang bisa menunaikan ibadah haji cuma 150, yang 50 adalah yang hajinya berulang atau menggunakan kuota haji furoda dan seterusnya. Akhirnya 50 tahun yang 50.000 orang yang harusnya berangkat tahun ini nggak bisa berangkat tahun ini, dia berangkat tahun depan. Tahun depan kuota haji 200.000, yang 50 dipakai untuk yang mengulang, yang 50 lagi dipakai untuk yang tahun ini belum berangkat, maka yang berangkat cuma 100.000. Tahun depannya lagi yang harusnya 200.000 tinggal 50.000. Tahun depannya lagi 4 tahun kemudian yang berangkat itu yang kemarin belum berangkat, sementara yang bayar nunggu 4 tahun lagi baru berangkat, dan seterusnya sehingga muncul angka rata-rata 48,93 tahun. Kalau kita mau meredam keinginan kita haji hanya karena Allah, maka kita akan mau berkorban perasaan sedikit untuk mengalihkan haji menjadi umroh. Wah kalau gitu hajinya saja Pak dibikin paket. Ada yang ngusulin Pak paketnya. Paket A bulan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Paket B bulan Muharram, Safar dan Rabiul Awal. Paket C Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Paket D Rejab, Sya'ban, Ramadan. Supaya ada kesempatan 4 kali haji. Biar ini mirip kayak nanam pohon, nanam padi Pak ya. Dulu setahun sekali, sekarang setahun 2 kali, dan diupayakan setahun 3 kali. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Karena Allah bilang al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu waktunya sudah ditentukan, yaitu bulan Dzulhijjah. Nggak bisa. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Terus gimana? Ya itu tadi, kita ngalah supaya orang berkesempatan.